Setelah beberapa kali aku sering banget ngepost tentang COVID-19, mulai dari happy hypoxia sampai apa saja yang perlu kita ketahui tentang COVID-19, terus protokol new normal, aku udah bahas banyak banget, kalian bisa cek di playlist medical vlog. Dan sekarang aku mau bahas sesuatu yang berbeda. Sekarang nih aku mau bahas beberapa cerita yang pernah aku temui. Lebih tepatnya sih ini pertanyaan dari teman-teman yang menanyakannya langsung secara personal ke aku. Jadi mereka kan tahu kontak aku kan, ada yang nanya dari Line, dari Instagram, atau juga dari WhatsApp. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sama dengan yang pernah teman-teman alamin. Jadi aku mau share aja, barangkali sama bisa jadi masukan buat teman-teman juga. Tapi sebelum aku lanjut nih, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di bawah. Caranya cuma tinggal diklik aja dan nyalakan juga loncengnya supaya tetap update kalau aku ada ngeluarin video-video baru. Dan jangan lupa juga di-share dan di-like, oke? Nah, sekarang kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Ini temenku cowok, namanya Kevin, dia nanyain lewat Line. Jadi aku bakal langsung aja bacain pertanyaannya, sama aku mau share jawaban yang aku kasih ke dia. Jadi dia nanya nih, chat, Budok mau konsultasi. Terus dia bilang, kayaknya dulu gue udah pernah nanya ini. Jadi ceritanya itu tahun lalu kejadian, sudah semingguan, nafasnya itu nggak plong katanya. Dan waktu itu juga pernah ke dokter, kata dokternya ini asam lambung. Nah, lu juga pernah bilang, maksudnya aku ya, gara-gara asam lambung memang gara-gara asam lambung, dan ini bisa sembuh sendiri. Dan setelah gue cari, obat yang dikasih dari klinik itu adalah lansoprazol. Terus dia bilang, dia udah hampir seminggu minum obat lansoprazol ini. Dan intinya adalah, keluhannya masih belum berkurang. Jadi pertanyaannya adalah, memang lama ya atau pelan-pelan ya sembuhnya ini? Nah, jadi ini jawabannya yang aku berikan ke dia adalah memang benar. Bisa jadi pelan-pelan, bisa jadi cepat juga. Jadi gini teman-teman, kalau intinya ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, apakah asam lambung itu cepat atau lama disembuhinnya, itu sebenarnya tergantung ke lifestyle-nya teman-teman sendiri. Jadi aku jawab ke Kevin, kalau misalnya nih, selama dia mengonsumsi obat tapi dia tetap minum minuman beralkohol, minum minuman bersoda, makan makanan pedas, terus apalagi ya yang aku ada bilang ke dia ya, minuman berkarbonasi, coklat, kafein, pedas, makanan berlemak, atau porsi makanan yang terlalu banyak. Nah, ini bisa menyebabkan asam lambung itu jadi susah atau lama sembuhnya. Ini istilah awamnya aja ya gitu. Jadi, kalau mau lebih cepat sembuhnya dengan bantuan obat-obat tadi, pola makannya juga diperbaiki. Jadi kalau sudah masalah asam lambung, itu yang penting adalah pola makannya. Karena asam lambung kan berhubungan dengan pola diet sehari-hari gitu. Jadi intinya teman-teman ingat ya yang makan-makan yang aku bilang tadi, berkarbonasi, kafein, lemak tinggi, pedas. Nah, itu usahakan dikurangin. Dan kalaupun sudah sembuh nih, tapi kan sudah pernah nih ada riwayat asam lambung sebelumnya, ya tetap aja dikurangi untuk kedepannya. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang nanya ke aku via WhatsApp. Namanya adalah nggak jadi deh. Kalau ini namanya agak spesifik, nanti orang-orang pada tahu siapa. Kalau Kevin kan banyak yang namanya Kevin. Nah, kalau yang ini namanya agak jarang. Jadi aku samarkan aja. Ini sebenarnya bukan pertanyaan langsung. Bukan, kalau Kevin kan nanyain pengalaman yang dia alamin. Nah, kalau siapa ya sebutnya, si C ini itu lebih konfirmasi, bukan ke pengalaman dia pribadi. Aku bacain ya. Jadi dia tuh dapat forward message di WhatsApp, dan ini aku langsung baca aja plek-plek forwardan message dari si C ini. Dia bilang, asal-usul kanker di rahim, sharing untuk para wanita, bila pria yang terima tolong diteruskan ke wanita di sekitar Anda. Pertama, jangan minum air es, air soda, dan kelapa saat haid. Kedua, jangan keramas karena pori kepala sedang terbuka pada saat haid dan bisa menyebabkan sakit kepala, jadi kena angin kepala gitu. Dan ini sangat berbahaya, bisa dirasakan saat muda maupun tua. Ketiga, jangan makan mentimun saat sedang haid, karena getah yang ada pada mentimun bisa menyebabkan haid tersisa di dinding rahimnya. Keempat, selain itu saat sedang haid, tubuh tidak boleh terbentur, terjatuh, dan terpukul oleh benda keras.
terutama bagian perut, karena bisa menyebabkan muntah darah. Rahim bisa terluka. Riset membuktikan minum es saat haid bisa menyebabkan darah haid itu tersisa di dinding. Setelah 5-10 tahun bisa menyebabkan kanker rahim. Tolong info ini disebarkan bla bla bla. Pertanyaannya, betul nggak nih Doh? Coba dibahas di YouTube channelnya. Nah, ini sebenarnya udah lama banget ya forward and message-nya, cuma aku baru bikin aja, sorry ya Cek. Nah, ini jelas banget jawabannya adalah salah semua. Ya, bukan gara-gara mentimun jadinya kena kanker rahim, bukan gara-gara ARS juga kena kanker rahim. Nah, ini sekalian juga kenapa aku berinisiatif untuk membahas forward and message ini di YouTube adalah, teman-teman, please jangan mudah percaya sama message di grup WhatsApp, karena itu bisa ditulis oleh siapa aja. Kita tuh nggak tahu sumbernya dari mana. Bahkan nih, contohnya, aku bukan dokter dan aku iseng nih mau bikin yang kayak tadi tuh, mentimun bisa menyebabkan kanker, ARS bisa menyebabkan kanker, terus aku share ke grup A, B, C, D semua, dan aku bikin aja sumbernya dari ID misalnya, padahal yang nulis itu aku, sementara aku bukan dokter misalnya nih. Itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Terus aku udah share ke grup A, B, C, D, dari grup A, B, C, D ini di forward lagi ke grup E, F, G, dan jadinya menyebar semua, sementara info ini salah. Jadi benar yang dilakukan oleh si C ini konfirmasi, dan kalau sudah tahu bahwa itu salah, pertama sebaiknya nih kasih tahu ke grup, jangan di forward lagi karena sebenarnya itu salah. Tapi kadang kan kita sungkan ya, di grup banyak yang lebih tua, banyak yang lebih senior. Ya udah, yang kita bisa lakukan adalah jangan di forward lagi ke orang-orang di sekitar, karena kita tahu kan kalau itu salah, menyebarkan info yang salah, termasuk hoax, udah tahu kan UU ITE-nya, dan itu sangat berbahaya. Bukan masalah UU-nya, karena aku bukan pakar di bidang undang-undang, tapi ini lebih ke pemahaman masing-masing. Masa kita ngasih tahu info yang salah ke orang lainnya kan? Next, ke pertanyaan ketiga yang aku dapat dari DM Instagram, dan ini emang teman aku. Sebenarnya yang nanya lewat DM Instagram itu cukup banyak, baik dari yang follow aku, yang nggak follow aku, yang follow aku tapi aku nggak kenal. Jadi sebenarnya banyak sih yang nanya lewat Instagram, dan kalau teman-teman mau nanya silahkan, aku welcome banget. Boleh di follow juga sekalian Instagramnya, oke? Nah, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Tata, karena Tata ini namanya juga familiar, jadi kayaknya nggak apa-apa kalau aku sebutin. Banyak temen aku yang namanya Tata. Dia nanya gini nih, Budok mau tanya nih, katanya santan bisa naikin kolesterol, bener nggak itu? Tolong pencerahannya. Nah, jadi aku jawab soal santan bikin naikin kolesterol. Ini terutama banyak banget yang nanya ya, sejak aku zaman kuliah ini udah banyak banget yang nanya. Pasti orang-orang pada bilang, ih makan santan kolesterol loh, gitu kan. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya tidak semua penelitian membuktikan bahwa santan itu menyebabkan peningkatan kolesterol. Jadi ini sebenarnya masih kontroversi, dan mostly said from journals. Jadi banyak banget jurnal yang bilang bahwa itu sebenarnya tidak berpengaruh. Lebih dari setengah jurnal penelitian mengatakan bahwa santan itu tidak menyebabkan kolesterol. Tapi tetap ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa itu memang menyebabkan. Namun aku belum ketemu ada jurnal yang mengatakan bahwa santan menurunkan kolesterol ya. Jadi aku belum nemu santan menurunkan kolesterol. Santan meningkatkan kolesterol ada sedikit, tapi sebagian besar mengatakan bahwa itu tidak ada pengaruhnya. Bahkan nih, salah satu makanan yang santannya banyak banget, rendang, yaitu makanan paling terkenal di daerah asal aku, Sumatera Barat. Rendang itu terkenal banget santannya tinggi. Tapi justru dari Universitas Andalas yang berlokasi di Padang pernah mengadakan suatu penelitian tentang gizi. Yang mengatakan tentang gizi dari rendang ini. Jadi intinya santan itu tidak berpengaruh sama sekali dengan kolesterol, dan yang mengadakan penelitian ini adalah dosen aku sendiri. Jadi ini cukup valid ya, bukan dari abal-abal dari forward and group message gitu, tapi ini memang ada penelitiannya. Teman-teman silahkan cari di Google, Prof. Liputo yang ngadain penelitian tentang santan dan kolesterol ini. Bisa search aja, banyak kok dan gratis. Oke teman-teman, saat ini aku bahas 3 pertanyaan ini dulu aja, yang masing-masing aku ambil dari Instagram, WhatsApp, dan Line. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan emang punya kontak aku, silahkan tanya di Line boleh, tanya di WA boleh. Kalau enggak, cuma search di Instagram @miramustika juga boleh, silahkan. Dan jangan lupa juga di follow, di subscribe
channel YouTube ini biar tetap nggak ketinggalan video-video kesehatan lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.